Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya, para penonton yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Islam di negara Turki. Negara Turki berdiri pada tahun 1923 pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Negara Turki menjadi satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi berpaham sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Artinya agama tidak boleh mengintervensi segala hal yang ada di ruang publik dan juga agama hanya ditujukan dalam ruang privat. Nah, negara Turki mengakui identitas sekuler sebagai identitas negaranya itu dimulai pada tahun 1928 setelah konstitusi menyepakati merubah yang awalnya Islam menjadi identitas sekuler. Nah, jadi identitas sekuler ini pada akhirnya melahirkan banyak sekali beberapa keputusan yang kontroversial ya, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Turki pada waktu itu. Seperti halnya pelarangan menggunakan jilbab di muka umum ya, bagi para pekerja, bagi para pelajar itu dilarang menggunakan jilbab. Kemudian mengganti kata Allah dengan kata Tanrı ya, bahasa Turki. Kemudian mengganti yang awalnya menggunakan kalender Hijriah menjadi kalender Masehi. Kemudian merubah Masjid Hagia Sophia menjadi sebuah museum dan melarang adanya aktivitas keagamaan di dalamnya. Dan juga yang paling kontroversial adalah merubah lafaz azan yang awalnya menggunakan bahasa Arab dirubah menjadi berbahasa Turki. Ya. Jadi banyak sekali kontroversial yang ditimbulkan dari identitas sekuler di negara Turki. Nah, beberapa tokoh di negara Turki bukan berarti hanya diam saja ya, mengetahui identitas sekuler ini pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Ada beberapa tokoh yang sudah melakukan beberapa hal. Saya sebut diantaranya adalah seperti Adnan Menderes. Beliau adalah Perdana Menteri terpilih negara Turki pada tahun 1950. Dia salah satu yang kebijakan yang dia lakukan adalah merubah kembali ya azan yang sudah berubah menjadi bahasa Turki di tahun 1932, kemudian dirubah menjadi kembali ke dalam bahasa Arab di tahun 1950. Juga ada Perdana Menteri terpilih ya, Necmettin Erbakan tahun 1996. Dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang Islamis ya, orang yang teguh pendirian dalam menjalankan ajaran agama Islam. Tetapi sayang sekali dua tokoh ini ketika berpihak ya dengan Islam secara terbuka berakhir dengan hal yang tidak baik ya. Keduanya sayang sekali dikudeta ya. Jadi Adnan Menderes itu dikudeta 10 tahun pasca dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan Necmettin Erbakan itu lebih ringkas ya, 1 tahun setelah dilantik menjadi Perdana Menteri kemudian dikudeta tahun 1997. Nah, lalu bagaimana dari kalangan ulama ya? Mungkin penonton sudah familiar dengan nama Badi'uzzaman Said Nursi ya, pengarang kitab Risalah Nur. Nah, beliau memang tidak melawan secara aksi ataupun orasi, tetapi melalui tulisan kitab Risalah Nur ya.
Nah, sayang sekali ya, seperti halnya nasib dari dua tokoh yang saya sebutkan di awal, Badiuzzzaman Said Nursi juga mengalami hal yang demikian. Dia pada akhirnya menghabiskan sebagian waktu hidupnya di penjara dan juga di pengasingan karena keberanian, karena keberpihakannya kepada agama Islam. Nah, cuma syukur alhamdulillahnya Islam di negara Turki pada era pasca 2000-an ya, bisa dikatakan ketika Erdogan menjadi Perdana Menteri untuk pertama kalinya dan partainya terpilih memenangi mayoritas suara di negara Turki, pelan-pelan negara Turki kembali mengedepankan ya nafas Islam di negaranya. Contohnya saja di tahun 2008 yang awalnya negara Turki melarang menggunakan jilbab di area publik, kemudian dilonggarkan ya, boleh memakai kerudung di kampus dan juga di tempat kerja. Ya. Dan juga Perdana Menteri Erdogan dan juga kemudian dilanjutkan menjadi presiden, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang itu pro dengan Islam di Turki. Mungkin satu yang sangat ikonik adalah merubah kembali Hagia Sophia yang awalnya sudah menjadi museum kembali menjadi masjid dan diperbolehkan melakukan aktivitas keagamaan di dalamnya. Nah, lalu bagaimana Turki di era sekarang? Sebenarnya tetap dengan sekulernya, ya, tetap berpaham dengan sekularismenya. Tetapi karena peran dari pemerintahan sekarang, Islam kembali mendapatkan udara segar. Contohnya saja, ketika Diyanet İşleri Başkanlığı atau direktorat yang mengurusi keagamaan itu sudah berdiri tahun 1924. Tetapi pada waktu itu fungsinya adalah untuk mengawasi agar umat beragama tidak menonjolkan keagamaannya di ruang publik. Tapi di era sekarang, Diyanet İşleri Başkanlığı ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mengelola ya tata pelaksanaan agama di negara Turki. Yang paling terlihat adalah Diyanet ya, itu mengatur khutbah Jumat di setiap hari Jumatnya. Jadi semuanya diseragamkan teks khutbahnya. Kemudian juga melalui Diyanet banyak sekali memberikan beasiswa untuk orang-orang asing untuk belajar di Turki tentang keagamaan ya, atau beasiswa TDV ya. Banyak sekali akhirnya Islam di negara Turki mendapatkan udara segar kembali. Tetapi efek dari sekularisme yang sudah lama dipahami sebagai identitas negara itu tidak bisa hilang serta-merta. Yang paling kentara adalah di negara Turki banyak sekali orang yang memang beragama Islam, dia Muslim, tetapi dia tidak musliman. Musliman itu apa? Adalah orang Islam yang menjalankan ajaran agama Islam. Ya, jadi banyak sekali yang kalau bahasa kita tuh Islam status saja, ya Islam KTP. Tapi apapun itu, ya negara Turki tetap menjadi bagian dari sejarah besar Islam. Ketika kita paham dahulu ada kekhalifahan Turki Utsmani yang berhasil melebarkan ya syiar dakwahnya ke berbagai negara ya, Eropa, Afrika dan lain sebagainya. Oleh karena itu Turki selain menjadi destinasi utama untuk wisata, selain menjadi destinasi utama untuk belajar, tetapi juga Turki menjadi destinasi utama untuk seorang Muslim mengenal sejarah ya kejayaannya, dan tentunya menjadi satu kesempatan mendapatkan ibroh atau semangat agar keislaman kita di negara kita nanti ya Indonesia bisa tetap menggelorakan ya agama Islam sebagaimana seharusnya, tidak terpapar isme-isme yang lainnya, sekularisme, liberalisme dan isme-isme lainnya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.